Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat konselor dimanapun kalian berada. Oke, perkenalkan nama saya Umar Mahfudin. Saya mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Islam. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait ilmu saraf dan perilaku, yang mana video ini adalah untuk memenuhi salah satu ujian akhir yang dosennya diampu oleh Ibu Bariyati MPD dalam mata kuliah psikologi umum. Baik, langsung saja kita ke poin intinya. Jadi yang pertama yaitu terkait ilmu saraf. Nah, ilmu saraf atau juga biasa dikenal dengan istilah neuroscience, yaitu adalah bidang ilmu yang mempelajari sistem saraf ataupun yang mempelajari sistem neuron. Nah, area studi ilmu saraf ini mencangkup beberapa struktur dan juga mencangkup fungsi, sejarah evolusi, perkembangan, genetika, biokimia, fisiologi, farmakologi, informatika, perhitungan neuroscience, dan juga patologi sistem saraf. Nah, jadi awalnya ilmu saraf ini merupakan cabang dari ilmu biologi, akan tetapi semakin lama ternyata ilmu saraf ini semakin berkembang, lalu menarik berbagai jenis ilmu lain untuk memanfaatkan pendekatan ilmu saraf. Nah, termasuklah diantaranya itu ada kognitif, neuropsikologi, ilmu komputer, statistika, fisika, dan juga kedokteran. Yang kedua yaitu perilaku. Nah, perilaku yaitu adalah suatu aktivitas, yang mana aktivitas tersebut itu dari manusia itu tersendiri. Nah, secara operasional perilaku itu dapat diartikan sebagai suatu respon organisme atau juga seseorang tersebut terhadap rangsangan dari luar subjek tersebut. Nah, perilaku juga biasa diartikan sebagai suatu aksi atau suatu reaksi organisme terhadap lingkungan sekitar. Nah, perilaku juga terjadi apabila sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan reaksi, yakni yang disebut rangsangan. Jadi rangsangan tersebut akan menghasilkan suatu reaksi ataupun perilaku-perilaku tertentu. Nah, perilaku ini biasanya juga diartikan sebagai suatu aktivitas manusia yang timbul karena adanya stimulus dan juga respon, serta dapat diamati secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, kalau kita berbicara perilaku dalam konsep psikologi, kita tahu bahwa ada namanya teori behaviorisme, yang mana biasa juga kalau di pengertiannya behaviorisme itu kan bisa diartikan secara umum itu teori belajar. Artinya memang stimulus-stimulus yang ia dapatkan di sekitar tempat ia tinggal ataupun sekitar ia tinggal, maka maka perilaku-perilaku itu akan dibentuk sendiri oleh keadaan lingkungan tersebut. Langsung saja, jadi ilmu saraf dan perilaku itu sering dikenal sebagai ilmu psikologi biologis atau juga biasa dikenal dengan biopsikologi atau juga psikologi biologi. Jadi ilmu saraf dan perilaku itu yakni penerapan prinsip-prinsip biologi untuk mempelajari mekanisme fisiologis, genetik, dan perkembangan perilaku pada manusia. Nah, jadi di sini maksudnya itu misalkan tahap seorang manusia itu kan ada yang tahap bayi, tahap balita, tahap remaja akhir, dewasa awal, dewasa akhir, dan juga lansia. Nah, biasanya dari tahap-tahap tersebut itu kan pasti ada yang namanya perkembangan saraf manusia. Nah, setiap berkembangnya saraf manusia tersebut, maka itu akan membentuk suatu perilaku-perilaku yang berbeda. Misalkan pada tahap bayi, saraf yang dimiliki oleh bayi ataupun rangsangan yang dimiliki oleh pada saat bayi itu kan masih belum terlalu berkembang seperti orang-orang yang sudah dewasa ataupun orang yang sudah remaja. Nah, begitulah kira-kiranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.